Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Ken Arok Productions. Kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah tentang karma dan takdir. Cerita tentang hinaan yang melahirkan penyesalan, dan cinta yang tumbuh dari sebuah luka. Kisah seorang dokter cantik nan angkuh yang merendahkan seorang petugas kebersihan, tanpa sedikit pun menyadari bahwa di balik keterlambatan pria itu, ada sebuah perjuangan antara hidup dan mati. Bagaimana jika takdir mempermainkan mereka? Sebelum kita larut dalam cerita, dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak komentar Anda. Kami doakan setulus hati, bagi sahabat yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberkahi umurnya, dan selalu dilimpahi kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Sambil menyimak, jangan lupa absen ya, kalian dari kota mana saja? Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Di Rumah Sakit Graha Medica, sebuah bangunan megah yang menjadi rujukan bagi para kaum elit, pagi hari adalah waktu yang paling menegangkan. Bukan karena lonjakan jumlah pasien, melainkan karena kehadiran seorang wanita yang langkah kakinya seolah mampu menghentikan detak jam di dinding. Dialah Arini Wijaya, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang namanya begitu disegani sekaligus ditakuti di seantero rumah sakit. Wajahnya adalah mahakarya sang pencipta. Cantik, dengan garis wajah tegas, kulit putih porselen, dan sepasang mata tajam yang mampu menembus pertahanan diri siapapun. Terbalut jas dokter putih yang bersih sempurna dan sepatu hak tinggi yang berketuk ritmis di lantai marmer, kehadirannya memancarkan aura dominasi yang tak terbantahkan. Ia adalah definisi kesempurnaan yang berjalan. Namun, di balik pesona itu, tersembunyi hati yang beku dan lidah yang setajam pisau bedah. Pagi itu, seperti biasa, Arini memulai visite paginya. Di belakangnya, 3 orang dokter muda dan 2 perawat senior berjalan mengekor dengan langkah hati-hati, seolah sedang berjalan di atas hamparan pecahan kaca. Wajah mereka tegang, buku catatan di tangan mereka sedikit gemetar. Lanjutkan laporan pasien di kamar 302, Dr. Bayu, perintah Arini dengan suara dingin tanpa menoleh. Dr. Bayu, seorang dokter muda yang sebenarnya cukup cerdas, menelan ludah sebelum mulai bicara. Baik, dokter. Pasien Tuan Hartono, usia 58 tahun. Masuk kemarin dengan keluhan sesak napas dan nyeri dada. Hasil EKG menunjukkan adanya Tunggu, potong Arini Seketika. Langkahnya berhenti. Ia membalikkan badan, menatap Dr. Bayu dengan tatapan menusuk. Anda bilang kemarin sore tekanan darahnya 150/90 dan Anda hanya memberikan amlodipine dosis 5 mg. Iya, dokter. Sesuai prosedur awal untuk Prosedur awal? Apakah Anda tidak membaca riwayat penyakit ginjalnya di rekam medis? Tanya Arini, nadanya meninggi 1 oktav. Memberikan dosis standar pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal adalah sebuah kelalaian fatal, Dr. Bayu. Dasar-dasar seperti ini saja Anda lewatkan. Bagaimana Anda bisa dipercaya menangani nyawa manusia? Kata-kata itu diucapkan dengan jelas di tengah koridor yang sibuk, terasa seperti tamparan keras bagi Dr. Bayu. Wajahnya memerah pada menahan malu, sementara yang lain hanya bisa menundukkan kepala, tak berani membela atau bahkan bernapas terlalu keras. Baji mereka, ini adalah pemandangan biasa. Arini adalah malaikat penyembuh bagi pasien, namun bisa menjadi malaikat pencabut semangat bagi rekan-rekannya. Ia tak kenal kompromi, tak punya empati, dan tak pernah menerima alasan. Baginya, di dunia medis, hanya ada 2 hal, sempurna atau gagal total. Dan pagi itu, Dr. Bayu telah dicap sebagai seorang yang gagal di matanya. Jika Arini adalah pusat ketegangan di lantai atas, maka di lantai dasar Rumah Sakit Graha Medica, ada sebuah epicentrum kehangatan yang bergerak tanpa suara. Namanya Dika Saputra. Seorang pria berwajah teduh dengan senyum yang tak pernah lekang dari bibirnya. Berbalut seragam biru khas petugas kebersihan, ia adalah antitesis dari segala kemewahan dan keangkuhan yang terpancar dari rumah sakit ini. Namun, nilainya jauh melampaui apa yang terlihat oleh mata. Pagi itu, saat Arini menebar aura dingin di ruang perawatan, Dika tengah bekerja di lobi utama. Tangannya begitu cekatan mendorong mesin pembersih lantai,
mengilapkan marmer mahal itu hingga memantulkan bayangan orang-orang yang berlalu lalang. Ia tidak bekerja seperti robot. Matanya awas, hatinya hidup. Setiap detail kecil di sekitarnya tak luput dari perhatiannya. Gerakannya efisien, namun penuh dengan kesadaran. Tiba-tiba, ia menghentikan mesinnya. Tak jauh darinya, sepasang suami istri tua tanpa kebingungan, memegang surat rujukan dengan tangan gemetar sambil celingak-celinguk mencari arah. Tanpa diminta, Dika mendekat dengan langkah pelan agar tak mengejutkan mereka. "Permisi, Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara yang lembut dan sopan. Pasangan tua itu terkejut sejenak, lalu sang kakek menunjukkan suratnya. "Anu, Mas mau ke poli jantung, tapi kami bingung gedungnya yang mana." Dika tersenyum hangat. "Oh, mari saya antarkan, Mbah. Kebetulan searah." Ia tidak hanya menunjuk. Dengan sabar, Dika berjalan di samping mereka, memperlambat langkahnya agar sang nenek yang tampak lelah bisa mengimbangi. Ia bahkan sempat bercanda ringan, membuat wajah tegang pasangan itu sedikit mengendur. Ini bukanlah kejadian langka. Inilah Dika. Sosok yang akan berhenti menyapu untuk membantu seorang ibu yang kerepotan membawa barang, atau yang akan mengambilkan mainan seorang anak kecil yang terjatuh lalu memberikannya kembali dengan senyuman. Ia adalah sosok yang tak terlihat, namun kehadirannya terasa di setiap sudut rumah sakit. Para perawat senior sering mengandalkannya, para pedagang di kantin menyayanginya, dan bahkan beberapa pasien yang sudah lama dirawat mengenali namanya. Baginya, bekerja bukan sekadar membersihkan kotoran, tetapi juga menebar kebaikan sekecil apapun. Ia adalah detak jantung kemanusiaan yang berdenyut pelan di tengah kesibukan dan ambisi rumah sakit Graha Medica. Sebuah hati emas yang tersembunyi di balik seragam biru sederhana. Pekerjaan Dika terus berlanjut. Setelah memastikan lobi dan koridor utama berkilauan, ia bergerak ke area belakang rumah sakit, sebuah gudang penyimpanan alat-alat kebersihan yang jarang dijamah orang lain. Udara di sana sedikit pengap, beraroma disinfektan yang menyengat. Namun, bagi Dika, tidak ada istilah area penting atau tidak penting. Semua sudut rumah sakit adalah tanggung jawabnya. Dengan telaten, ia mulai merapikan tumpukan kain pel dan menyusun botol-botol cairan pembersih di raknya. Baginya, keteraturan dalam bekerja adalah cerminan dari ketenangan jiwa. Di tengah kesunyian itulah, sebuah getaran kasar memecah keheningan. Ponselnya yang tergeletak di atas meja besi tua bergetar hebat. Layarnya yang sedikit retak menampilkan sebuah nama, Kang Ujang, tetangga. Jantung Dika berdebar sedikit lebih kencang. Tidak biasanya tetangganya menelepon di jam kerja seperti ini. Dengan tangan yang masih sedikit lembab, ia mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum, Kang. "Ada apa?" sapanya dengan nada yang masih tenang. Naman, Ketnangan itu engkur berkeping-keping dalam sekejap. Suara di seberang telepon terdengar panik dan terputus-putus. "Waalaikumsalam, Dik. Gawat. Ibumu, Dik. Ibumu." Dunia Dika seakan berhenti berputar. Genggamannya pada ponsel mengerat. Ibu? "Ibu kenapa, Kang?" tanyanya, suaranya mulai bergetar hebat. "Tadi Akang mau antar pesanan ke rumahmu." Akang panggil-panggil tidak ada jawaban. Pas Akang intip dari jendela dapur, "Ibumu. Ibumu tergeletak di lantai, Dik, pingsan." Setiap kata dari Kang Ujang terasa seperti hantaman palu godam di dada Dika. Kain lap yang sedang dipegangnya jatuh ke lantai tanpa suara. Pikirannya kosong. Gambaran wajah ibunya yang tersenyum saat ia berangkat kerja tadi pagi, kini tergantikan oleh bayangan mengerikan tubuh ringkih itu terbaring tak berdaya di lantai dapur yang dingin. Ibunya adalah segalanya. Mataharinya, semangatnya, alasan ia rela bekerja membanting tulang dari pagi hingga petang. Akang. "Akang tolong jangan kemana-mana." Saya pulang sekarang. "Saya pulang," teriak Dika panik, tak peduli lagi pada etika. Ia mematikan telepon, napasnya tersengal seolah baru saja berlari maraton. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dari gudang, mencari atasannya, Pak Maman. Dengan napas yang memburu dan kalimat yang terbata-bata, ia memohon izin. Pak. "Maaf. Ibu saya, Pak. Ibu saya pingsan di rumah. Saya harus pulang sekarang, Pak."
Melihat kepanikan yang luar biasa di wajah karyawannya yang paling ia percaya itu, Pak Maman langsung mengangguk. Ya sudah, cepat sana, Dik. Uruzan dit Sinibiar nanti seyayang Tangani. Keselamatan ibumu nomor 1. Dengan ucapan terima kasih yang hampir tak terdengar, Dika berlari sekuat tenaga. Ia menerobos koridor-koridor rumah sakit yang tadinya ia bersihkan dengan sabar, kini terasa seperti labirin yang menghambatnya. Di benaknya hanya ada satu tujuan, sampai ke rumah dan memastikan nyawa yang telah memberinya kehidupan itu baik-baik saja. Sementara Dika berpacu dengan waktu menembus jalanan, di lantai 5 rumah sakit Graha Medica, di dalam paviliun VVIP yang mewah dan sunyi, ketegangan justru sedang merayap naik. Arini baru saja selesai menangani seorang pasien, dan kini tengah mempersiapkan kedatangan pasien baru yang sangat penting. Pasien tersebut adalah seorang pengusaha ternama yang memiliki pengaruh besar, dan reputasi rumah sakit, juga reputasi Arini sendiri, dipertaruhkan dalam penanganan ini. Arini berdiri di depan meja perawat, memeriksa rekam medis pasien dengan konsentrasi penuh. Matanya bergerak cepat, memindai setiap baris data, sementara jarinya mengetuk-ngetuk pelan permukaan meja. Semua harus sempurna. Tidak boleh ada satu pangkezalaan, sekesi la papin. Suster Widya, pastikan kamar nomor 501 sudah siap, ujarnya tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen di tangannya. Saya mau ruangan itu disterilisasi ulang. Ganti semua linennya dengan yang baru, dan siapkan tabung oksigen darurat di samping tempat tidur. Pasien akan tiba kurang dari 1 jam lagi. Suster Widya, kepala perawat yang sudah sangat hafal dengan watak sang dokter, mengangguk patuh. Baik, dokter. Saya sudah hubungi bagian housekeeping untuk segera membersihkan dan mensterilkan ruangan setelah pasien sebelumnya dipindahkan. Alis Arini sedikit terangkat. Ia akhirnya menatap Suster Widya, tatapannya dingin dan tajam. Dieu Benji? Maksud Anda, ruangan itu belum siap sekarang? Belum, dokter. Masih dalam antrean untuk dibersihkan, jawab Suster Widya sedikit gugup. Petugasnya sedang menangani area lain, tapi sudah kami minta untuk diprioritaskan. Hening sejenak. Arini tidak berteriak. Ia hanya menghela napas panjang dan pelan, sebuah gestur yang jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Baginya, keterlambatan adalah musuh utama. Sebuah noda dalam sistem sempurna yang selalu ia agung-agungkan. Ia melihat jam tangan mewahnya yang berkilauan. Waktu terus berjalan, dan kesabarannya menipis setiap detiknya. Prioritas? Desisnya dengan suara rendah yang berbahaya. Pasien VVIP akan tiba, dan Anda bilang ruangan untuknya masih dalam antrean? Di mana profesionalisme rumah sakit ini, suster? Apa perlu saya yang turun tangan mengajari mereka cara bekerja? Suster Widya menunduk dalam. Tidak, dokter. Maafkan saya. Akan segera saya hubungi lagi petugasnya. Saya tidak mau dengar alasan. Saya mau hasil, potong Arini tegas. Dalam 15 menit dari sekarang, saya mau masuk ke ruangan yang sudah bersih, steril, dan siap pakai. Tidak kurang, tidak lebih. Panggil petugas kebersihan yang bertanggung jawab ke sini sekarang juga. Perinta itu adalah Tita Mutlak. Suster Widya segera bergegas, sementara Arini kembali berdiri dengan angkuh. Matanya menatap tajam ke arah koridor, menunggu kedatangan petugas malang yang akan menjadi sasaran dari kekecewaannya yang sudah mencapai puncak. Ia tidak tahu siapa orangnya, dan ia tidak peduli. Yang ia tahu, seseorang akan membayar harga atas ketidakbecusan ini. Setelah memastikan ibunya ditangani di unit gawat darurat dan menitipkannya sejenak pada tetangganya yang menyusul, Dika berlari kembali ke posnya. Pikirannya kalut, hatinya hancur, namun rasa tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja tak bisa ia abaikan begitu saja. Ia tahu ia terlambat, sangat terlambat. Dengan napas yang masih memburu dan seragam yang sedikit kusut karena tergesa-gesa, ia mendorong troli peralatannya menuju lantai 5. Begitu lift terbuka, pemandangan di depan pintu kamar 501 membuatnya seketika membeku. Arini berdiri di sana seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, kedua tangannya terlipat di dada, dan di sampingnya beberapa perawat menunduk dengan gugup. Dika menelan ludah, merasakan seluruh tatapan tajam itu kini tertuju padanya. Maaf. Maaf, dokter, suster.
Saya sungguh minta maaf atas keterlambatannya, ucap Dika dengan suara bergetar, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tadi ada urusan yang sangat mendesak. Arini tidak merespons permintaan maaf itu. Ia justru melangkah maju, matanya memindai penampilan Dika dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan. Rambut yang sedikit acak-acakan, peluh di dahi, dan raut wajah cemas yang tak bisa disembunyikan. Uruzan Monsac. Arini akhirnya bersuara, setiap katanya terdengar seperti kepingan es yang jatuh di lantai marmer. Atau Anda pikir bekerja di rumah sakit ini sama seperti bekerja di pasar, bisa datang dan pergi sesuka hati? Dika terdiam, tak mampu menjawab. Lidahnya terasa keluh. Lihat penampilan Anda, lanjut Arini, suaranya semakin menusuk, sengaja diperdengarkan agar semua orang di koridor itu mendengarnya. Anda tidak hanya terlambat, Anda datang dengan penampilan yang memalukan. Apa ini cerminan dari pelayanan VVIP yang kita banggakan? Pasien penting harus menunggu berjam-jam hanya karena kelalaian seorang petugas kebersihan yang tidak disiplin. Setiap kata terasa seperti cambukan bagi Dika. Hatinya yang sudah remuk karena kondisi ibunya, kini terasa diinjak-injak tanpa ampun. Ia ingin sekali berteriak, menjelaskan bahwa ibunya sedang berjuang antara hidup dan mati di lantai bawah. Tapi bibirnya terkunci rapat oleh rasa syok dan sakit hati. Jika memang tidak sanggup bekerja secara profesional, jangan bekerja di sini. Masih banyak orang lain di luar sana yang menginginkan posisi Anda, hardik Arini untuk terakhir kalinya. Sekarang cepat bersihkan ruangan itu. Saya mau dalam 10 menit semuanya sudah sempurna. Jangan sampai saya menemukan setitik debu pun. Setelah melampiaskan amarahnya, Arini membalikan badan dengan angkuh, meninggalkan Dika yang masih berdiri mematung. Di tengah koridor yang ramai namun terasa senyap itu, Dika hanya bisa menahan air mata yang mendesak keluar. Dengan tangan gemetar, ia mendorong trolinya masuk ke dalam kamar 501, memulai pekerjaannya di bawah awan penghinaan yang pekat dan rasa sakit yang tak terperi. Setelah melontarkan kata-kata tajam itu, Arini merasa ada semacam kepuasan dingin yang menjalar di hatinya. Ia telah berhasil menegakkan kembali standar disiplin yang ia junjung tinggi. Baginya, ketegasan adalah obat, bukan racun. Ia melihat Suster Widya dan perawat lainnya kini bergerak lebih cepat, seolah tersengat oleh amarahnya barusan. Inilah yang ia inginkan, sebuah sistem yang berjalan efisien di bawah komandonya. Ia pun kembali fokus pada persiapan menyambut pasien VVIP-nya, seolah insiden tadi hanyalah kerikil kecil yang sudah ia singkirkan dari jalannya. Namun, di sudut hati Arini yang paling dalam, ada sesuatu yang terasa mengganjal. C'est bu à Bayangan, Yangangan Perji. Ekspresi wajah petugas kebersihan itu, Dika. Tatapan matanya yang penuh luka, bahunya yang terkulai menahan beban tak terlihat, dan cara ia menunduk dalam-dalam seolah ingin menelan semua penghinaan itu seorang diri. Sekilas, Arini merasakan getaran aneh, sebuah bisikan nurani yang mempertanyakan tindakannya. Mungkinkah ia terlalu keras? Akan tetapi, dengan cepat ia menepis perasaan itu. Ia adalah seorang dokter profesional. Emosi adalah sebuah kemewahan yang tidak ia miliki, terutama saat nyawa pasien menjadi taruhannya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakannya benar dan perlu. Keangkuhan kembali menjadi perisai yang membentengi hatinya. Sementara itu, di lantai dasar, Dika baru saja menyelesaikan pembersihan kamar 501 dengan kecepatan kilat. Setiap sudut ia bersihkan, setiap permukaan ia lap hingga mengilap, bukan karena takut pada ancaman sang dokter, melainkan karena ia ingin segera lari dari ruangan yang terasa menyesakan itu. Begitu selesai, tanpa melapor, ia langsung mendorong trolinya dan berlari kembali ke unit gawat darurat. Di sana, ia menemukan ibunya sudah terbaring di brankar, dengan selang infus terpasang di tangannya. Wajah wanita yang paling ia cintai itu terlihat pucat dan lemah. Hati Dika terasa diremas. Rasa sakit akibat hinaan Arini seketika terlupakan, tergantikan oleh gelombang kekhawatiran yang jauh lebih besar. Setelah mengurus administrasi dengan sisa uang di dompetnya, ibunya akhirnya mendapatkan kamar rawat inap di kelas 3, di salah satu bangsal paling ujung rumah sakit. Saat Dika mendorong brankar ibunya menyusuri lorong-lorong rumah sakit, ada sebuah ironi pahit yang menyelimuti hatinya. Di tempat ini, di mana ia bekerja setiap hari untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan orang lain, kini ibunya terbaring sebagai pasien. Dan di tempat yang sama,
Beberapa lantai di atas sana, seorang wanita yang baru saja merendahkannya hingga titik terendah, sedang bekerja dengan segala kemegahannya. Takdir terasa begitu kejam, mempertemukan dua dunia yang begitu kontras di bawah satu atap yang sama. Malam menurunkan selimutnya yang kelam di atas rumah sakit Graha Medica. Di bangsal kelas 3 yang remang-remang, di mana aroma obat-obatan bercampur dengan desah napas para pasien, Dika duduk termangu di sebuah kursi plastik yang keras. Ia tidak beranjak sedikit pun dari sisi ranjang ibunya. Waktu seakan berhenti. Ia menatap wajah damai ibunya yang tertidur lelap di bawah pengaruh obat penenang. Tangan keriput itu ia genggam erat, seolah takut jika dilepaskan, sang ibu akan pergi menjauh. Penghinaan yang ia terima pagi tadi sudah tak terasa lagi sakitnya. Luka di hatinya tergantikan oleh rasa cemas yang menggerogoti jiwanya. Bagaimana ia akan membayar biaya rumah sakit ini? Apakah penyakit ibunya parah? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Di tengah keheningan bangsal yang hanya dipecah oleh suara monitor detak jantung dan batuk pasien lain, Dika menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak menangis, air matanya sudah kering oleh kepanikan. Ia hanya berdoa dalam diam, memohon kepada Sang Pencipta untuk mengangkat penyakit dari tubuh wanita satu-satunya harta yang ia miliki di dunia ini. Lola, la part, Dan Sakitati, Semuaya Bekan. Malam itu, ia hanya seorang anak yang ketakutan akan kehilangan ibunya. Beberapa kilometer dari sana, di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Arini menatap gemerlap lampu kota dari balik jendela kacanya yang menjulang dari lantai ke langit-langit. Apartemennya begitu luas, bersih, dan sunyi. Terre la luce unie. Gelas berisi air putih di tangannya terasa dingin, sedingin suasana hatinya. Pekerjaannya hari ini berjalan sempurna. Pasien VVIP-nya tertangani dengan baik dan memujinya setinggi langit. Ia seharusnya merasa puas. Namun, entah mengapa, malam ini ia merasa gelisah. Ia mencoba membaca jurnal medis internasional di tabletnya, tetapi barisan kalimat rumit itu tak mampu menembus pikirannya. Bayangan wajah petugas kebersihan itu, Dika, terus-menerus kembali menghantuinya. Wajah yang menunduk pasrah, mata yang menahan luka, dan bahu yang seolah memikul beban seluruh dunia. Aku hanya menegakkan disiplin, bisik Arini pada bayangan di kaca jendela, seolah butuh pembenaran. Profesionalisme tidak mengenal perasaan. Tapi kalimat itu terdengar hampa di telinganya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ada yang salah dengan prinsip hidupnya. Ia begitu sukses dalam karir, begitu disegani, namun mengapa hatinya terasa begitu kosong? Dikelilingi kemewahan, ia justru merasa terasing. Malam itu, di puncak kesuksesannya, Arini merasakan sebuah kesepian yang menusuk. Dua insan di bawah langit yang sama, yang satu diliputi kekhawatiran di tengah kesederhanaan, yang lain dilanda kegelisahan di puncak kemewahan. Keduanya tidak tahu bahwa takdir sedang menenun benang untuk mempertemukan mereka kembali esok hari. Matahari pagi menembus jendela kaca di ruangan kantor Arini yang rapi dan steril. Aroma kopi hitam pekat tanpa gula menguar, menjadi satu-satunya teman di tengah tumpukan berkas dan buku-buku medis yang tebal. Bagi Arini, pagi adalah waktu untuk menyusun strategi. Ia adalah seorang jenderal, dan para pasien dengan penyakitnya adalah medan perang yang harus ia taklukkan. Tidak ada ruang untuk emosi, yang ada hanyalah data, analisis, dan tindakan. Seorang perawat masuk dengan sopan, meletakkan setumpuk map rekam medis baru di atas mejanya. Selamat pagi, dokter. Ini daftar pasien baru dan pasien yang perlu dokter kunjungi pagi ini. Terima kasih, suster, jawab Arini singkat, matanya tak lepas dari layar laptopnya. Setelah perawat itu pergi, ia meraih tumpukan map itu. Tangannya membuka map pertama, lalu kedua, dan ketiga dengan gerakan yang efisien. Matanya memindai dengan cepat. Nama pasien, usia, keluhan, hasil laboratorium. Semuanya adalah teka-teki medis yang menantang otaknya. Baginya, pasien lebih seringkali ia ingat dari nama penyakitnya, bukan dari nama asli mereka. Lalu, tangannya membuka sebuah map berwarna biru pudar, sedikit lebih usang dari map-map lainnya. Ia membaca nama yang tertera di bagian depan, Ibu Lastri. Usia, 62 tahun. Nama itu sama sekali tidak membunyikan lonceng apapun di benaknya. Hanya sebuah nama asing di antara puluhan nama lain.
Ia membuka lembar pertama. Matanya membaca ringkasan dari dokter jaga UGD semalam. Pasien masuk dalam kondisi pingsan. Riwayat kelelahan dan tekanan darah tinggi. Diagnosis sementara, krisis hipertensi. Ia mengambil pena dan membuat catatan kecil di kertas agendanya. Periksa ulang tensi, pantau fungsi ginjal, pertimbangkan penyesuaian dosis obat. Semuanya ia lakukan dengan detachment, sebuah jarak profesional yang selalu ia jaga. Di bagian bawah formulir pendaftaran, tertera sebuah kolom kecil bertuliskan, nama penanggung jawab. Di sana tertulis jelas sebuah nama, Dika Saputra, dengan keterangan, anak kandung. Mata Arini mungkin sempat melewati nama itu, namun otaknya tidak memprosesnya. Dika Saputra. Nama yang begitu umum. Baginya, itu hanyalah sebaris informasi administratif yang tidak relevan dengan kondisi medis sang pasien. Ia sama sekali tidak mengaitkan nama itu dengan petugas kebersihan yang kemarin ia permalukan di depan banyak orang. Benang takdir itu sudah berada tepat di depan matanya, namun ia masih buta untuk melihatnya. Setelah selesai memeriksa semua berkas, Arini bangkit dari kursinya. Ia merapikan jas dokternya yang tanpa kerut, mengambil tumpukan map itu, termasuk map milik Ibu Lastri. Dengan langkahnya yang tegas dan penuh percaya diri, ia berjalan keluar dari kantornya untuk memulai visite. Ia tidak tahu bahwa salah satu langkahnya pagi ini tidak hanya akan membawanya menuju seorang pasien, tetapi juga menuju sebuah cermin besar yang akan memantulkan semua keangkuhan dan kesalahannya. Langkah sepatu Arini yang berirama membawanya menyusuri koridor rumah sakit, melewati paviliun VVIP yang lengang dan menuju bangsal rawat inap kelas 3 yang lebih ramai dan sederhana. Udara di sini terasa berbeda, lebih padat dengan aroma kehidupan. Campuran antara bau disinfektan, makanan rumah sakit, dan suara-suara lirih dari keluarga pasien yang menunggu. Arini jarang sekali menangani pasien di bangsal ini, dan kedatangannya membuat beberapa perawat jaga tampak sedikit terkejut dan tegang. Ia berhenti di depan sebuah ranjang di dekat jendela, tempat seorang wanita tua terbaring dengan tenang. Itu adalah Ibu Lastri. Arini melihat sejenak pada map di tangannya, mencocokkan nama, lalu memasang senyum tipis yang lebih mirip formalitas daripada keramahan. Selamat pagi, Bu Lastri. Saya Dr. Arini, spesialis yang akan bertanggung jawab merawat Ibu selama di sini, sapanya dengan nada yang terkontrol dan profesional. Ibu Lastri, yang tampak lemah, perlahan membuka matanya. Melihat sosok cantik dan anggun di hadapannya, ia membalas dengan senyum tulus yang memancarkan kehangatan. Pagi, dokter. Aduh, maaf jadi merepotkan. Ini sudah tugas saya, Bu, jawab Arini singkat. Ia meletakkan mapnya dan mulai melakukan pemeriksaan. Stetoskop dingin ia tempelkan di dada Ibu Lastri. Matanya fokus, telinganya mendengarkan dengan saksama detak jantung dan tarikan napas sang pasien. Ia memeriksa tekanan darah, menekan pelan bagian perut, dan menanyakan serangkaian pertanyaan medis dengan cepat dan efisien. Apa masih terasa pusing? Dadanya sesak. Ada riwayat penyakit lain selain darah tinggi? Ibu Lastri menjawab semua pertanyaan itu dengan sabar dan polos. Berbeda dengan pasien-pasien Arini yang kaya raya, yang seringkali mempertanyakan setiap tindakannya, Ibu Lastri menunjukkan kepasrahan dan kepercayaan penuh. Ia melihat Arini bukan hanya sebagai dokter, tetapi sebagai malaikat penolong. Dokternya masih muda, tapi sudah hebat sekali, ya? Celetuk Ibu Lastri di sela-sela pemeriksaan, dengan kekaguman yang jujur di matanya. Cantique Pula. Anak saya pasti senang sekali kalau melihat dokter. Pujian tulus itu sedikit mengejutkan Arini. Ia tidak terbiasa dengan interaksi personal seperti ini dari pasiennya. Biasanya ia akan mengabaikannya, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam kehangatan suara wanita tua ini yang membuatnya terdiam sejenak. Ia hanya membalas dengan dehaman kecil dan melanjutkan pemeriksaannya, mencoba kembali memasang dinding profesionalnya. Ia menyelesaikan pemeriksaannya, menulis beberapa instruksi di map, dan bersiap untuk beranjak ke pasien berikutnya. Misinya di sini sudah selesai. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Arini sudah membalikkan badannya, siap melangkah pergi, saat sebuah suara lembut menghentikannya. Dokter, sebentar. Arini berhenti, menoleh sedikit dengan sisa kesabaran yang ia miliki. Ya, Bu? Ada keluhan lain? Ibu Lastri menggeleng pelan,
senyum tulusnya masih terpasang. Tidak, dokter. Saya cuma mau bilang terima kasih. Dan saya juga merasa beruntung sekali bisa dirawat di sini. Ia berhenti sejenak, matanya menerawang dengan binar kebanggaan. Soalnya, anak saya juga kerja di rumah sakit ini, dokter. Jadi saya tidak merasa sendirian. Arini hanya mengangguk kecil, menganggapnya sebagai obrolan ringan penutup. Dalam hatinya, ia sudah ingin segera pergi. Oh, begitu ya, Bu? Baguslah kalau begitu, jawabnya, nadanya sedikit terburu-buru. Putranya bekerja di bagian apa? Tanyanya sekadar berbasa-basi. Ibu Lastri tidak menangkap nada ketidaksabaran itu. Dengan polos dan penuh cinta, ia menjawab pertanyaan yang akan meruntuhkan dunia Arini. Dia petugas kebersihan, dokter. Namanya Dika Saputra. Mungkin dokter pernah lihat, anaknya pendiam, tapi paling rajin di antara yang lain. Dia anak yang sangat baik. Nama itu, Dika Saputra. Nama yang kemarin ia baca sekilas di formulir pendaftaran. Nama yang sama dengan pria yang ia hardik dan hina di depan semua orang. Seketika, waktu seolah berhenti bagi Arini. Suara Ibu Lastri yang terus memuji kebaikan anaknya di latar belakang, kini terdengar berdengung dan jauh. Di dalam kepalanya, sebuah adegan berputar ulang dengan kecepatan mengerikan. Wajah Dika yang kusut dan penuh kecemasan. Napasnya yang terengah-engah. Permintaan maafnya yang terbata-bata. Tadi ada urusan yang sangat mendesak. Dan hinaannya sendiri yang kejam bergema menjawab di telinganya. Uruzan Montsac? Atau Anda pikir bekerja di sini bisa seenaknya? Lihat penampilan Anda. Memalukan. Kelalaian seorang petugas kebersihan yang tidak disiplin. Yatuan. Arini merasakan darahnya surut dari wajahnya. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Jadi, alasan keterlambatan Dika kemarin, alasan penampilannya yang kacau, alasan tatapan matanya yang penuh kesedihan, adalah karena wanita tua yang kini terbaring lemah di hadapannya ini? Seorang anak yang panik karena ibunya pingsan, bergegas kembali bekerja hanya untuk dihancurkan martabatnya tanpa ampun. Oleh siapa? Oleh dirinya. Genggaman Arini pada map rekam medis itu mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya tercekat di tenggorokan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kesempurnaan, Arini merasakan sebuah emosi yang begitu kuat hingga membuatnya ingin rubuh. Rasa malu yang menghancurkan. Arini masih berdiri mematung di sisi ranjang Ibu Lastri. Wajah wanita tua itu yang masih tersenyum tulus, kini terlihat seperti sebuah penghakiman bisu yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, tapi tidak ada suara yang keluar. Kerongkongannya terasa kering dan tercekat. Permisi, Bu. Akhirnya hanya itu yang berhasil ia bisikan dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dengan gerakan kaku. Langkahnya yang biasanya tegas dan penuh wibawa, kini terasa berat seolah kakinya terbenam dalam lumpur. Ia berjalan melewati koridor bangsal dengan tatapan kosong, tidak lagi mempedulikan tatapan heran para perawat yang melihat perubahan drastis pada dirinya. Tujuannya hanya satu, ruangannya. Satu-satunya tempat ia bisa bersembunyi. Begitu sampai di kantornya, pintu ia tutup dengan sedikit keras. Ia menyandarkan punggungnya di pintu yang dingin itu, seolah seluruh tenaganya telah terkuras habis. Napasnya memburu. Ia memejamkan mata, namun bayangan-bayangan itu justru semakin jelas. Wajah Dika yang penuh luka. Wajah ibunya yang penuh kebanggaan. Kata-katanya sendiri yang penuh bisa. Dia anak yang sangat baik. Peu malin. Tidak profesional. Dua kalimat itu terus beradu di dalam kepalanya, menciptakan badai yang memporak-porandakan seluruh pilar keangkuhan yang selama ini ia bangun. Rasa malu yang begitu hebat membakar wajahnya, membuatnya merasa mual. Bagaimana bisa ia, seorang dokter yang bersumpah untuk menolong sesama, justru dengan begitu mudahnya melukai sesama manusia hanya karena sebuah standar kesempurnaan yang buta? Ia melihat pantulan dirinya di layar komputernya yang gelap. Sosok wanita sukses dengan jas dokter yang mahal. Tapi yang ia lihat sekarang bukanlah seorang profesional yang hebat. Yang ia lihat adalah seorang wanita yang arogan, dangkal, dan tidak punya hati. Gelar dan pencapaian yang selama ini ia banggakan,
kini terasa seperti sampah yang tak ada harganya. Ia telah menghakimi seorang anak yang sedang ketakutan setengah mati karena kondisi ibunya. Ia memarahi seorang tulang punggung keluarga yang mungkin sedang berpikir keras bagaimana cara membayar biaya perawatan orang tuanya. Ia merendahkan seorang pria di titik terendahnya. Arini berjalan gontai ke kursinya dan menjatuhkan diri. Ia menelungkupkan wajahnya di atas meja, di antara tumpukan berkas pasien yang rapi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pertahanannya runtuh. Sebulir air mata yang panas berhasil menerobos keluar dari sudut matanya, mengalir membasahi pipinya yang dingin. Satu air mata itu membawa seluruh beban rasa bersalah, penyesalan, dan kesadaran pahit atas siapa dirinya yang sebenarnya. Dokter Arini Wijaya yang sempurna dan tak tersentuh, kini telah hancur lebur. Setelah beberapa saat terdiam dalam kehancuran dirinya, Arini mengangkat wajahnya. Sisa air mata di pipinya ia seka dengan kasar. Rasa bersalah ini tidak akan hilang hanya dengan ditangisi. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sebuah langkah yang terasa lebih sulit daripada melakukan operasi bedah yang paling rumit sekalipun. Ia harus meminta maaf. Bukan sebagai dokter kepada staf, tetapi sebagai manusia kepada manusia lain yang telah ia zalimi. Dangan Tekadiang Baru Yakumpulkan, Arini Banki. Ia berjalan keluar dari kantornya, kali ini tanpa keanggunan yang dibuat-buat, hanya seorang wanita dengan beban berat di pundaknya. Ia mulai mencari Dika. Ia menyusuri setiap koridor, matanya awas mencari seragam biru itu. Ia bahkan menelan ludah dan bertanya pada Pak Maman, atasan Dika, yang menatapnya dengan heran sebelum memberitahu di mana Dika biasa beristirahat sejenak. Pencariannya berakhir di sebuah koridor belakang yang sepi, dekat taman kecil rumah sakit. Di sanalah ia melihatnya. Dika sedang duduk di sebuah bangku, menatap kosong ke depan dengan sebotol air mineral di tangannya. Wajahnya tampak sangat lelah, syarat akan kekhawatiran. Perlahan, Arini mendekat. Langkah kakinya yang pelan membuat Dika menoleh. Melihat siapa yang datang, Dika sontak berdiri, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan sedikit kegugupan. Dokter. Arini berhenti beberapa langkah di depannya. Ia menelan ludah, mencari kata-kata yang tepat. Semua kalimat tajam dan cerdas yang biasa ia gunakan seolah lenyap dari otaknya. Dika saya. Ia memulai dengan suara yang sedikit bergetar. Seya Mankarianda. Dika hanya diam, menunggu. Arini menatap lurus ke mata Dika, memaksa dirinya untuk tidak berpaling. Tentang kejadian kemarin. Lanjutnya, saya minta maaf. Singu, dari Lubuk Ati Seya Yang Paling Dalam, Seya Mintamaf. Air mukanya menunjukkan ketulusan yang tak terbantahkan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan ucapan saya. Perilaku Seya, Singu Keter Laluan. Pagi ini saya memeriksa ibu Anda. Mendengar kata, ibu, bahu Dika sedikit menegang. Saya buta, kata Arini lagi, suaranya kini terdengar parau menahan emosi. Saya buta oleh arogansi saya sendiri, tanpa mau tahu apa yang sebenarnya sedang Anda hadapi. Perilaku saya tidak pantas dan tidak bisa dimaafkan. Tapi, Seya Mon, Terimala Permantan Maf Seya. Dika menatap wanita di hadapannya dengan tatapan tak percaya. Ini bukan Ratu Es yang ia kenal. Ini adalah sosok yang berbeda, rapuh dan penuh penyesalan. Kemarahan dan sakit hati yang sempat bersemayam di hatinya perlahan luntur, tergantikan oleh rasa iba. Sudah, dokter, jawab Dika pelan, suaranya terdengar tulus. Sudahlah. Saya juga salah karena meninggalkan pekerjaan. Jangan terlalu dipikirkan. Ia menghela napas. Bagi saya sekarang, yang terpenting adalah kesembuhan ibu saya. Kalau boleh, saya hanya minta doa dari dokter. Jawaban yang begitu sederhana dan penuh kemuliaan hati itu terasa seperti tamparan kedua bagi Arini. Di saat ia pantas menerima kemarahan, ia justru mendapatkan pengampunan yang begitu besar. Di koridor sepi itu, dinding status sosial di antara mereka runtuh seketika. Untuk pertama kalinya, Arini melihat Dika bukan sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai seorang pria dengan martabat dan kebesaran jiwa yang luar biasa. Permintaan maaf di koridor sepi itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Sejak hari itu, seluruh rumah sakit seolah merasakan ada sesuatu yang berubah pada diri Arini, sang Ratu Es.
Perubahan itu tidak drastis, tetapi terasa nyata, terutama dalam caranya menangani Ibu Lastri. Arini memberikan perhatian yang luar biasa pada Ibu Dika. Ia tidak lagi hanya datang saat jam visit rutin. Terkadang di sela-sela kesibukannya, ia akan mampir ke bangsal kelas 3 hanya untuk memeriksa infus, menanyakan keluhan kecil, atau sekadar menyunggingkan senyum pada wanita tua itu. Para perawat yang melihatnya sampai berbisik-bisik keheranan. Belum pernah mereka melihat Arini begitu telaten dan sabar menangani pasien non-VIP. Dinding es di sekelilingnya perlahan mulai retak, menampakkan sisi manusiawi yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Hubungannya dengan Dika pun memasuki sebuah babak baru. Setiap kali mereka berpapasan di koridor, tidak ada lagi tatapan tajam atau sikap acuh tak acuh dari Arini. Sebaliknya, ia yang akan menyapa lebih dulu. Dika, panggilnya suatu sore saat melihat Dika baru saja selesai membersihkan lobi. Saya baru dari ruangan ibu Anda. Hasil tes darahnya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Béliot-Sudajo-le-Bibec. Dika, yang masih sedikit canggung, hanya bisa membalas dengan senyum lega dan ucapan terima kasih yang tulus. Alhamdulillah, dokter. Terima kasih banyak. Semua ini berkat perawatan dari dokter. Percakapan-percakapan singkat seperti ini menjadi sebuah jembatan baru di antara mereka. Jembatan yang dibangun di atas rasa hormat, bukan lagi ketakutan. Arini tidak lagi melihat Dika sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai seorang anak yang berbakti. Sebaliknya, Dika mulai melihat Arini bukan sebagai atasan yang kejam, tetapi sebagai seorang wanita dengan hati yang sebenarnya peduli. Suatu malam, Arini mendapati Dika tertidur di kursi tunggu depan kamar ibunya, jauh setelah jam kerjanya berakhir. Wajahnya tampak sangat lelah. Tanpa membangunkan, Arini hanya melepaskan syal tipis dari lehernya dan dengan sangat hati-hati menyelimutkannya ke bahu Dika. Yak emudian meletakan sebotol air mineral dan sebancus roti di bancus seblania, sebelum pergi dalam diam. Gestur kecil tanpa kata-kata itu adalah bukti paling nyata bahwa dinamika di antara mereka telah berubah selamanya. Dari atasan dan bawahan, menjadi dua orang yang saling peduli dengan cara mereka yang unik dan sunyi. Hari-hari berlalu, dan interaksi antara Arini dan Dika tidak lagi hanya sebatas laporan medis atau sapaan singkat di koridor. Hubungan mereka berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dalam, yang tumbuh subur dalam momen-momen kecil yang mereka curi di tengah kesibukan rumah sakit. Terkadang, Arini akan sengaja menghampiri Dika yang sedang beristirahat di taman, membawakannya secangkir teh hangat. Di sanalah, di antara aroma bunga dan desau angin, mereka mulai benar-benar berbicara. Obrolan mereka tak lagi kaku. Arini mulai bertanya tentang kehidupan Dika di luar seragam birunya, tentang desa tempatnya tumbuh besar, tentang mimpi-mimpinya yang sederhana. Dika, dengan sifatnya yang pemalu, perlahan mulai terbuka. Ia bercerita tentang almarhum ayahnya, tentang bagaimana ibunya seorang diri membesarkannya dengan menjual kue, cerita-cerita yang melukiskan potret kehidupan yang penuh perjuangan namun juga penuh cinta. Di sisi lain, Dika pun mulai melihat sisi lain dari Arini. Suatu sore, ia memberanikan diri bertanya, "Kalau dokter, apa tidak pernah merasa lelah?" Pertanyaan sederhana itu entah bagaimana berhasil menembus perisai Arini. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Setiap hari, Dika. Tapi rasa lelah itu hilang kalau melihat pasien saya sembuh." Lalu ia menambahkan dengan nada yang lebih lirih, "Hanya saja terkadang setelah semua selesai, yang tersisa hanya sepi." Pengakuan singkat itu adalah sebuah jendela kecil ke dalam jiwa Arini yang rapuh, dan Dika bisa melihatnya dengan jelas. Ia tidak lagi melihat wanita ini sebagai sosok yang sempurna dan tak tersentuh. Ia melihat seorang manusia yang merindukan kehangatan. Sejak saat itu, ada sebuah bahasa baru di antara mereka, bahasa yang tak memerlukan kata-kata. Sebuah tatapan yang bertahan sepersekian detik lebih lama saat mereka berpapasan. Senyum kecil yang terukir di bibir Arini saat melihat Dika sedang membantu pasien lansia. Atau cara Dika yang selalu memastikan lantai di depan ruang praktik Arini adalah yang paling bersih dan mengilap. Para perawat dan staf lain mulai memperhatikan. Bisikan-bisikan mulai terdengar, namun Arini dan Dika seolah hidup dalam gelembung mereka sendiri. Arini mengagumi ketulusan dan kekuatan Dika. Di matanya, Dika adalah pria paling kaya yang pernah ia temui, kaya akan hati. Sementara Dika,
Ia jatuh hati pada kerapuhan di balik keangkuhan Arini, pada kebaikan yang kini terpancar dari sorot matanya. Perasaan itu tumbuh dengan subur dan kuat di dalam diam. Sebuah cinta yang murni, yang belum ternoda oleh pengakuan, namun sudah terasa begitu nyata bagi keduanya. Tibalah hari di mana Ibu Lastri akhirnya diizinkan pulang. Wajahnya yang dulu pucat kini telah merona sehat, senyumnya tak henti-hentinya terkembang. Dengan dibantu Dika, ia duduk di kursi roda, siap meninggalkan rumah sakit yang telah menjadi saksi bisu perjalanan takdir anaknya. Arini secara pribadi datang untuk melepas kepulangan mereka di lobi utama. Ini bukan lagi bagian dari tugasnya, melainkan sebuah dorongan tulus dari hatinya. Saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa lagi, dokter, kata Ibu Lastri sambil menggenggam erat tangan Arini. Matanya berkaca-kaca. Dokter ini sudah seperti malaikat bagi kami. Arini tersenyum hangat, senyum yang kini begitu tulus dan lepas. Cepat sembuh total ya, Bu. Jangan lupa minum obatnya teratur. Pandangannya lalu beralih pada Dika, yang berdiri di samping ibunya dengan tatapan penuh rasa syukur. Terima kasih, dokter. Saya tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan dokter, ucap Dika dengan suara bergetar. Arini manglant-pelant. Anggap saja ini caraku menebus kesalahan, bisiknya pelan agar hanya Dika yang mendengar. Lalu ia menambahkan dengan lebih jelas, dan Dika, kalau kita tidak sedang di rumah sakit, jangan panggil saya dokter. Panggil saja Arini. Permintaan itu membuat jantung Dika berdebar. Sebuah jembatan terakhir di antara dunia mereka yang berbeda seolah telah runtuh. Setelah membantu ibunya